Dan di sini mereka mengalami satu titik balik yang luar biasa, bahwa pencurahan Roh Kudus bukan sekedar kita bisa bahasa roh seperti yang orang lain bisa, tapi ini sebagai bentuk janji Tuhan Yesus ketika Dia sudah menyelesaikan semua tugasnya di dalam dunia, bahwa Dia memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya untuk menjaga, untuk menemani sampai waktunya kita kembali kepada Allah. Nah, di sini melalui firman Tuhan ini saya membaca saudara-saudara untuk melihat ada 4 poin penting tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, Pak Pendeta sudah singgung pada hari ini. Saya hanya memberikan yang simpel saja untuk kita ingat, karena kita ingat lagi pada dinas ya. Sekarang harus ada pengambilan janji untuk Bapak Kekasih dan Bapak Kapusana. Kita melihat bahwa pencurahan Roh Kudus itu yang kita kenal dengan hari raya Pentakosta itu mengingatkan kita akan beberapa hal penting. Saudara, waktu di kampus itu kami diingatkan kembali bahwa di Indonesia selain di Kana pada waktu Tuhan Yesus belum melakukan tugasnya sebagai Tuhan, Dia melakukan mujizat pertama kali itu mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan. Nah, saudara, di Indonesia itu pernah terjadi tahun 65 kalau saya nggak salah, itu di NTT, tepatnya di Kabupaten Soe. Ya, saya masih bertemu dengan pelakunya, yang pada saat itu berdoa dan untuk berjalan kudus, karena memang tidak ada lagi anggur, dan berdoa air itu berubah menjadi anggur. Nah, saudara, dalam pencurahan Roh Kudus itu yang 4 poin ini, yang pertama kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggenapi janji. Ini tadi saya katakan di awal, bahwa Tuhan Yesus menggenapi janji. Dia akan terangkat, Dia akan menyelesaikan semua misi dalam dunia yang tidak lagi berada di dalam dunia, karena misi sudah selesai dan ini dunia ini bukan tempatnya Dia. Dan Dia harus kembali karena Dia adalah kudus. Kita harus bersepakat. Dan Tuhan Yesus sudah menggenapi janji. Dan ketika Dia menggenapi janji, Dia tidak meninggalkan kita seperti seorang yang mulia. Paling gampang berjanji. Tapi apakah kita sanggup untuk menepati? Kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa Dia menepati janjinya sebelum Dia meninggalkan semua manusia. Dia katakan, aku memberikan seorang penolong lagi. Ini saudara yang membuat kita kuat. Ini yang membuat kita bersuka cita, sehingga jangan lagi ada di antara kita yang mengatakan, saya tidak punya Roh Kudus. Bagaimana cara supaya saya punya Roh Kudus? Ketika saudara percaya kepada Tuhan, di saat itu Roh Kudus itu mendiami hidupmu. Hanya masalahnya saudara dan saya, kita sering-sering tidak peka dengan suara Kudus, atau kita sendiri memang tidak mau tahu dengan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus nggak pergi, nggak pulang. Dia nggak akan pergi sebentar pulang lagi, enggak. Dia tetap ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan janji, Tuhan yang memberikan, bukan karena maunya kita. Ayo kita undang Roh Kudus. Dia bukan undangan, dia bukan pesta, tidak. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu Roh Kudus mendiami hatimu, bukan Roh Kudus. Ketika saudara menyerahkan diri kepada Tuhan dan meyakini hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini, disitulah Roh Kudus menolong hidup. Jadi nggak usah dicari-cari lagi. Sekarang bagaimana? Apakah saudara dan saya kita mau buka? Kita mau melihat Roh Kudus yang ada, yang bukan mendengar itu yang mengubah hati kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang mengontrol kita. Itu yang pertama. Dan kebenaran janji Tuhan bahwa ada Roh Kudus. Dan saudara, kalau pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, itu yang pertama saudara. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus itu berdampak pada kita hidup dalam penyertaan umat. Kita disertai oleh Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang tidak benar, berbicara yang tidak benar saja, ini pun rasanya ada terang. Oh iya, karena apa? Ada kontrol. Ketika kita mau melakukan yang salah, ada Roh Kudus mengajarkan jangan. Bukan itu. Ini menolong kita saudara. Tuhan menyertai. Jadi jangan berpikir nanti kita ngomong sama pemerintah supaya kita disertai Tuhan. Sudah ada
menunggangi senjata. Kan firman Tuhan katakan, hendaklah engkau berkata-kata seperti engkau menyampaikan firman Tuhan. Yang terakhir, bahwa pencurahan Roh Kudus itu memperlengkapi orang percaya. Saudara jangan pernah berpikir, saya nggak bisa apa-apa, nyanyi aja fals, ngomong aja fals. Tuhan nggak minta kita fasih, kita harus tamat dulu, kita harus juara dulu dari Indonesian Idol atau apalah itu untuk kita bisa bernyanyi. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hati saudara, bahwa Tuhan akan memperlengkapi orang percaya. Karena apa? Roh Kudus memperlengkapi. Saudara, saya tidak tahu apakah memang itu dari Tuhan, memang menjadi karunia saya, tapi saya tidak mau mengklaim itu karena saya tidak mau menjadi sombong. Kalau mereka bilang dia punya karunia ini, Tuhan kasih saya karunia penglihatan. Nah saudara, inilah yang dimaksudkan di dalam pencurahan Roh Kudus, bahwa Tuhan mengenapi janjinya, hidup dalam penyertaan Tuhan, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, memperlengkapi orang percaya. Apapun kondisi saudara